RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara. Hiburan, berita, dan pendidikan. RPK FM, pilihan terbaikmu. Yeah. Oda Bekesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat RPK semuanya. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di program acara Odah Bekesah pagi ini bersama saya Dea. Tentunya di RPK 100.6 FM pilihan terbaikmu. Baik Sobat RPK semuanya, dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu update terkini persiapan haji tahun 2026 di Kutai Kartanegara. Sudah hadir bersama saya di sini narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Haji Nurjali Ahmad SEME, selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kutai Kartanegara. Selamat pagi Pak Nurjali. Selamat pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada pagi hari ini kan terkait haji, persiapan haji 2026 di Kutai Kartanegara, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jemaah asal Kutai Kartanegara sendiri, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini, sampai saat ini persiapan kita sudah 100%. Tinggal berangkat saja lagi dari persiapan administrasi, pengecekan kesehatan, sampai dengan pelunasan. Alhamdulillah jamaah kita sudah melakukan semua tahapan-tahapan itu dan insya Allah tinggal berangkat saja lagi, Mbak. Baik. Aman. Dan kemudian untuk kuota haji 2026 ini ada berapa, Pak? Dan realisasinya bagaimana? Tahun ini jumlah jamaah haji kita agak berkurang dari tahun sebelumnya, yaitu berjumlah 268. Dari total tahun lalu seharusnya, yang dibanding tahun lalu, itu 530. Wah, Jadi setengahnya. setengah. Iya, kenapa bisa berkurang seperti itu, Pak? Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umroh yang semula berbasis populasi penduduk muslim berubah menjadi sistem waiting list atau masa tunggu sesuai antrian. Itu penyebab utamanya. Jadi kita mengalami pengurangan jamaah dari 530 menjadi 268 tahun ini yang akan berangkat. 268 untuk tahun ini sendiri. Iya. Dan apakah ada usia yang paling tua di tahun ini, Pak? Usia tertua tahun ini atas nama Inaka itu dari Kecamatan Luajanan berusia 95 tahun. Dan usia termuda kita untuk tahun ini atas nama Muhammad Irfanus Sodik itu berusia 23 tahun, asal Kecamatan Tenggarong. Wow, luar biasa sekali, sedetail itu ya Pak ya. Dan mungkin bisa diceritakan Pak bagaimana untuk persiapan atau tahapan untuk haji sendiri Pak sampai keberangkatannya. Persiapannya dari awal mereka melakukan pendaftaran haji yaitu pada tahun 2012. 2012. Ya, di tahun 2012. Jadi ini kuota pendaftar haji yang tahun 2012 di bulan Oktober sampai Desember 2012. Jadi terjaring atau terinformasi kepada kita melalui sistem haji, sistem pendaftaran haji kita itu sejumlah 268 itu, Mbak. 268 itulah yang menjadi diberikan kesempatan untuk berangkat haji tahun ini. Jadi sistemnya mulai pendaftaran haji 2012, kuota 2012, lalu kita panggil, setelah itu melengkapi dokumen-dokumennya, baik itu dokumen pribadi, dokumen kesehatan, sampai melakukan pelunasan. Wow, jadi memang masa tunggu. Berarti apakah ada juga tahun-tahun terbaru, tahun-tahun terdekat untuk ini Pak? Oh, tidak ada. Jadi yang ada hanya tahun 2012. Jadi 2011 ada, 2010 ada yang belum berangkat atau yang menunda keberangkatannya di tahun 2012, 2010, 2011, 2012. Nah, di tahun ini yang berangkat itu pendaftar utama ya dia yang di tahun 2012. Wah,
Jadi tidak bisa di tahun 2013, 2014 itu naik, tidak bisa. Berarti tahun 2020 pun juga tidak bisa. ya, Tidak Pak? bisa. Berarti kalau Tidak misalnya bisa. untuk kayak mungkin kayak Haji Furoda itu apakah juga bisa Pak untuk Oh, untuk proses yang tahun ini cepat? tidak ada haji furoda. Tidak ada. Tidak ada. Haji itu hanya ada dua, Mbak. Hmm? Yaitu haji reguler dan haji khusus atau haji plus, sama aja. Haji khusus atau haji plus itu sama. Jadi haji hanya ada dua. Hanya ada dua Iya. berarti ya Pak. Yang ya? lain tidak ada. Yang lain tidak Tidak ada. ada, Kan iya. itu banyak juga saya juga mendengarkan ada yang Haji Furoda Iya, yang kayak hati-hati. jalur cepat itu ya Pak. Hati-hati. Oh Jadi begitu. tidak ada. Iya. Baik, dan apa saja tantangan terbesar yang dialami tahun ini Pak dan perbedaannya dengan tahun sebelumnya? Tahun ini yang terbesar itu adalah istitoah namanya, istitoah kesehatan. Jadi tahun lalu itu hanya 4 kesehatannya yang diperiksa, urusan utama. Tahun ini 11, Mbak. Ada 11 kesehatan yang menjadi prioritas yang dilihat oleh kesehatan haji. Jadi dikira-kira mereka tidak bisa berangkat, itu tidak diputuskan tidak bisa berangkat, dibatalkan atau dilimpahkan porsi hajinya. Itu tantangan terberat tahun ini. Dan 11 itu apa aja Pak? Di antaranya stroke, Mm-mm. terus amnesia. Yang paling banyak itu adalah amnesia atau lupa ingatan ya. Lupa ingatan, terus gagal ginjal, paru akut, kehamilan. Nah, ternyata masih ada yang hamil. Nah, di antaranya itu di antara beberapa penyakit-penyakit yang tidak boleh diberangkatkan. Baik, tadi kan kepotong sedikit nih Pak Ya. terkait untuk proses persiapan hajinya. Ya. Tadi kan baru sampai pendaftaran. Setelah Ya. pendaftaran bagaimana Pak? Setelah pendaftaran ada pemanggilan. Pemanggilan ini mereka yang berhak untuk berangkat. Jadi mereka melakukan pendaftaran di 2012, menunggu sampai saat ini kurang lebih berapa? 14 tahun ya? Iya. Nah, 14 tahun mereka menunggu, terpanggillah di tahun ini. Di tahun ini, nah di situ kita lihat dokumen-dokumennya dari kesesuaian nama yang ada, baik itu empat yang harus sama, Mbak. Yaitu KTP, nomor porsi haji, akte kelahiran, kartu keluarga. Ini penting, harus sama. Jadi kalau itu tidak sama, kita bisa mereka merubah. Datanya telah terubah. Iya. Nah, itu kita sesuaikan lagi dengan Capil, Disduk Capil, apakah betul nama ini. Kita konfirmasi ulang. Ada beberapa jamaah kita yang tidak bisa karena tidak sama di daftar awalnya. Ya, jadi nomor porsi itu pada saat dia melakukan pendaftaran awal, yaitu 25 juta pendaftaran awalnya. Setelah itu mereka dapat nomor porsi. Nah, nomor porsi itulah dasar untuk menunggu. Waiting list-nya, dasar menunggunya. Setelah mereka menunggu, baru kita sesuaikan KTP, KK, akte kelahiran. Jadi 4 dokumen itu utama yang harus kita periksa. Iya. Gitu. Setelah itu Pak? Setelah itu, baru mereka melakukan tahap kedua, yaitu pemeriksaan kesehatan. Setelah pemeriksaan kesehatan dinyatakan istitoahnya lulus, yaitu terkait dengan kesehatannya, terus biayanya, dan keamanan pemberangkatannya. Itu istitoah itu ada 3. Keamanan pemberangkatan itu di hari kita. Jadi mereka itu secara sistem terdaftar dalam sistem pendaftaran haji kita itu atau Siskohat itu, haji terpadu kita. Jadi mereka kalau sudah ada di data itu, seolah akan diberangkatkan. Kalau tidak, maka kita verifikasi ulang. Verifikasi ulang. Ya, verifikasi ulang. Setelah itu baru mereka melakukan berhak lunas namanya. Ada pengumuman nanti mereka jamaah ini yang dinyatakan berhak lunas untuk melakukan pelunasan di tanggal yang telah kami tentukan. Hanya 2 minggu saja waktu pelunasannya. Setelah itu, setelah mereka tidak melakukan pelunasan dalam waktu 2 minggu, diperpanjang lagi pembukaan tahap kedua, baru setelah mereka melakukan pelunasan, mereka dipersiapkan untuk berangkat. Itu tahap-tahapannya. Berarti apakah ada manasik haji juga Pak sebelumnya? Oh, ada. Setelah mereka dinyatakan lunas, baru mereka diberikan bimbingan manasik. Bimbingan manasik itu kita lakukan sebanyak 8 kali. 8 kali, yaitu di tingkat mandiri, itu manasik ada 3. Mandiri, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Jadi mandirinya 5 kali, setelah itu dua kali di tingkat kecamatan dan 1 kali di tingkat kabupaten. Jadi mereka melakukan sebanyak 8 kali persiapan manasik untuk berangkat haji.
Baik, berarti juga diberikan gambaran umum atau sosialisasi terkait bagaimana kondisi di sana juga nantinya, Pak? Di manasik kita berikan gambaran itu. Jadi tata cara mereka melaksanakan ibadah, terus kondisi sosial budaya di sana, terkait dengan cuaca, terus apa-apa saja yang dilarang di Iya. sana, itu kita edukasi. Kita Dan edukasi. di saat ini kan mungkin di Indonesia dengan cuaca ekstrimnya kita ini, Pak. Apakah juga sama dengan di Arab Saudi sana, Pak? Dan bagaimana untuk penyesuaian kepada jamaah sendiri, Pak? Tidak sama di Arab Saudi untuk informasi saat ini itu dari 40 cuacanya 40 sampai 52 derajat Berarti lebih panas. lebih panas. Informasi saat ini dari 40 sampai 52 derajat Celcius. Jadi cukup panas. Antisipasi kita kepada jamaah sudah kita edukasi untuk persiapan sering banyak-banyak minum. Kalau di sana kan ada air jam-jam tuh. Iya. Jadi minum air jam-jam lebih banyak, terus minum vitamin yang cukup, terus bawa obat-obatan yang sering mereka gunakan. Iya. Itu adalah salah satu antisipasi dari jamaah-jamaah kita dari yang memberikan itu dari Dinas Kesehatan. Kita kerjasamanya dengan Dinas Kesehatan. Baik, dan kemudian bagaimana dengan kan saat ini dunia kita tahu sendiri, Pak, ya sedang perang dunia, itu bagaimana juga dengan kondisi untuk di Arab Saudi sana, Pak? Nah, untuk kondisi internasional kita yang sedang perang Iya. antara beberapa negara, itu alhamdulillah tidak terganggu di Arab Saudinya. Untuk jamaah Indonesia, dan dipastikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Pusat Jakarta bahwa kita tetap memberangkatkan jamaah haji kita. Jadi saat ini kondisinya alhamdulillah baik dan bisa diberangkatkan jamaah haji kita. Terbukti untuk Kalimantan Timur sudah memberangkatkan 4 kloter. 4 kloter, berarti Sudah dari Kukar juga diberangkatkan. sudah ada yang berangkat, Pak, ya? Belum. Dari Kukar? Oh, dari Kukar sudah ada dua orang saja. Hmm. Dan jumlah nanti kita memberangkatkan 3 kloter. Kloter kedua, kloter 6, dan kloter 15. Berarti kloter terakhir itu di tanggal berapa, Pak, untuk pemberangkatan sendiri? Kloter 2 itu di tanggal 28 kemarin. Sudah berangkat 2 orang saja. Karena dia menggantikan jamaah dari kemarin, dari Balikpapan. Dari Balikpapan yang mengundurkan diri karena sakit, suami istri yang mengganti juga dari kami ada 2 orang. Nah, itu diberangkatkan di kloter 2 di tanggal 28. Nah, kloter terbesar kita ada di kloter 6 yang akan diberangkatkan pada tanggal 4 Mei. 4 Mei hari Senin. Iya. 4 Mei 2026, insya Allah kita berangkat di pukul dari Tenggarong itu pukul 1.30. Pada 1.30. Jadi akan kita berangkatkan menuju Embarkasi Balikpapan dan berangkatnya pada jam 11.55 pukul malamnya. Jadi mereka istirahat 1 hari full sampai malam, jam 11.55 akan berangkat melalui Embarkasi Balikpapan menuju Arab Saudi. Ya. Dan kemudian untuk proses haji sendiri itu berlangsung berapa lama? Dan mungkin bisa diceritakan, Pak, tahap-tahap berhaji itu seperti apa, Pak? Untuk tahap-tahap berhaji, secara pelaksanaannya itu kurang lebih 5 hari. 5 hari waktu di sana. Cuman persiapannya kita namanya haji tamatu. Haji tamatu itu mendahulukan umroh daripada haji. Jadi berumroh dulu baru berhaji, itu haji tamatu. Dan orang Indonesia umumnya menggunakan haji tamatu. Haji tamatu itu haji yang bersenang-senang, menunggu lama. Jadi kita kurang lebih 40 hari ada di kota suci, yaitu 2 kota, Madinah dan Makkah. Jadi kita gelombang pertama, kloter 1 sampai kloter 8, itu ada kita di Madinah dulu. Nah, kita berangkat ke Madinah dulu. Beda dengan kloter 9 sampai kloter 17, nanti berada di gelombang kedua, dia turun ke Mekah. Jadi beda di situ, Mbak. Jadi kalau haji itu ada 2 gelombang. Gelombang pertama turunnya di Madinah, gelombang kedua itu turunnya di Jeddah, di Mekah langsung. Bedanya di situ. Nah, pelaksanaannya kurang lebih 5 hari melalui Mekah. Setelah nanti diberangkatkan namanya Ar-Musna. Ar-Musna itu Arafah, Musdalifah, Mina, dan kembali lagi ke Mekah. Itu kurang lebih perjalanannya 5 hari. 5 hari. Dan mungkin bisa dijelaskan, Pak, tahapan dari awal proses hajinya sendiri? Proses hajinya dimulai dari mengambil mikot. Mengambil mikot itu pemantapan niat.
pemantapan niat, kita mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Nah, aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Nah, setelah itu di tanggal 8 mereka akan diberangkatkan melalui hotel setelah mereka berniat. Setelah itu mereka sampai di Arafah. Di Arafah itu waktunya asar. Di waktu sholat asar mereka sampai di Arafah. Besoknya tanggal 9 waktu wukuf. Waktu wukuf di Arafah dari sejak zuhur sampai maghrib. Mereka tidak boleh kemana-mana, hanya diam di tenda dengan mempunyai amaliyah-amaliyah tertentu. Setelah mendengarkan khutbah wukuf, mereka langsung berzikir dan berdoa di padang Arafah. Nah, barang siapa yang berdoa di Arafah, itu makbul doanya. Makanya Mbak kalau mau cepat cari suami, cari istri, minta doakan orang-orang yang wukuf di Arafah atau baik, baik. yang punya anak gitu, Iya. mau ingin punya anak. Jadi doakan di padang Arafah karena makbulnya doa Arafah. Al-hajju Arafah, haji itu ada di Arafah. Barang siapa yang tidak ada di Arafah, maka tidak sah hajinya. Jadi maka yang dikejar itu adalah sesungguhnya di tanggal 9 itu. Jadi mereka yang sakit, mereka yang apapun kondisinya harus dihadirkan di tanggal 9 sejak sejak zuhur sampai asar. Itu, Pak. Itu persiapannya nanti. Setelah itu, setelah dari Arafah, mereka jam 2 malam itu sudah harus berada di Musdalifah untuk mengambil batu kerikil yang akan mereka lakukan pelontaran di Jamarat pada tanggal 10, 11, 12, 13. Melakukan pelemparan dan setelah itu mereka ke Mina untuk menunggu hari tasrik, pelemparan batu. Baik, berarti di setiap tahapnya itu kan berarti menyimpan makna, Pak ya. Betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak makna dari setiap proses-prosesnya, Pak? Kalau makna haji yang sesungguhnya adalah kita ingin melaksanakan penyempurna seluruh ibadah. Karena Islam kita itu penyempurnanya adalah haji. Ya kan, yang pertama syahadat, Iya. yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Iya. Haji inilah penyempurna ibadah. Maka terasa kurang, terasa tidak sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita tidak melaksanakan ibadah haji. Orang Indonesia harus mengejar hajinya. Makanya mereka betul-betul harus meskipun dalam keadaan mohon maaf, dalam keadaan sesulit apapun, mereka berupaya untuk nabung. Ya, untuk menabung sedikit demi sedikit supaya mereka bisa berangkat haji. Nah, maknanya adalah penyerahan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allah itu memanggil kita, memanggil siapapun yang hadir di sini adalah merupakan tamu-tamunya Allah. Jadi banggalah kita menjadi tamu-tamunya Allah. Sesungguhnya penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara fisik kita melakukan rutinitas kegiatan rangkaian-rangkaian napak tilasnya Nabi Muhammad SAW, tetapi sesungguhnya kita penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat tersuci di muka bumi ini yaitu Makkahul Mukarramah, di depan Ka'bah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, luar Betul. biasa sekali. Berarti kita harus menabung, Pak, untuk menyempurnakan ibadah yaitu haji. Iya. Kalau yang kaya sih mudah saja. Iya, Karena dalam Al-Qur'an itu mengatakan gini, Mbak. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Nah, di antara kewajiban. Nah, kan banyak kewajiban lain. Iya. Puasa wajib, sholat wajib. Di antara kewajibannya itu adalah hadir di rumahnya Allah. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil ke sana menjadi tamunya. Kan bangganya kita jadi tamu Allah. Betul, Pak. Nah, di situ. Jadi, siapa yang diperintahkan Allah yang wajib itu? Orang yang mampu. Orang yang mampu itu yang mana? Orang yang siap dananya, bisa melakukan perjalanannya, Iya. sihat kesehatannya. Jadi harus begitu. Ada uangnya. Jangan ikut haji ilegal kan? Numpang sana kemari. Nah, Baik, dan itu. kemudian bagaimana ketika berhaji tapi uangnya itu mengutang, Pak? Haji dalam keadaan berhutang tidak Tidak sah. dibenarkan. Bukan tidak sah ya. Tidak memenuhi istitoah. Kalau bahasanya tidak memenuhi istitoah. Kriteria istitoah itu adalah mampu secara finansial, mampu secara fisik, aman dalam perjalanannya. Aman dalam perjalanan itu artinya dia berangkat di sana itu aman, jangan sampai mohon maaf ngikut
ya yang bodong-bodong itu kan gitu. Jadi jangan sampai yang seperti itu. Baik, dan kemudian bagaimana juga perbedaannya dengan umroh? Umroh dan haji itu berbeda. Karena umroh hanya melakukan ihram, terus dia tawaf, sa'i, tahalul. Beda dengan perjalanan haji. Kalau haji panjang lagi, Mbak. Dari yang 5 itu tambah lagi nanti ada wukuf di Arafah, ada melempar jumroh, ada tawaf wada, itu beda-beda semua. Bermalam di Mina, mengambil batu, tambah-tambahannya ada banyak sekali. Jadi secara kompleksitas itu hanya haji yang Penyempurna mah. penyempurna. Berarti Umroh itu kalau dibilang tuh haji kecil. haji kecil. Ya, haji kecilnya untuk melakukan pelaksanaan haji. Berarti tetap penyempurna ibadah adalah haji. Iya, Ya, baik, iya. luar biasa sekali. Betul. Dan ini menarik sekali perbincangan Ya. kita pada pagi hari, namun kita jeda sejenak dulu, Pak. Siap. Kita akan kembali lagi tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara Obdale hits dan cerita seru RPK FM Pilihan terbaikmu. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu. Tahun 2026, fenomena El Nino kembali memicu cuaca ekstrim di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara. Musim kering yang panjang dapat menyebabkan kekurangan air bersih, gagal panen, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, mari tingkatkan kesiapsiagaan, gunakan air secukupnya, hindari pembakaran sampah, dan segera laporkan jika melihat titik api di sekitar Anda. Kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Hadapi El Nino dengan bijak, peduli, dan bersama-sama. Pesan ini disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Setiap kita memiliki keyakinan dan tradisi yang berbeda. Namun, satu hal yang menyatukan kita adalah keinginan untuk hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Mari kita ingat, kebaikan tidak mengenal batasan agama. Bayangkan jika kita saling mengingatkan untuk berbuat baik, menolong sesama, menghargai perbedaan, dan berbagi cinta. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh kedamaian. Mari kita jalin persaudaraan, berbagi kebahagiaan, dan mendukung satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Ingat, kebaikan adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua. Ucapkan salam hangat kepada tetangga yang berbeda keyakinan atau bantu seseorang yang membutuhkan. Setiap langkah kecil membawa dampak besar. Mari bersatu dalam kebaikan, karena pada akhirnya kebaikanlah yang akan mengalahkan segala perbedaan. RPK FM 100.6 Kutai Kartanegara, udah deh, hits dan cerita seru. KFM pilihan terbaikmu. KFM 100.6. Hey Kutai Kartanegara, Baik Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Bapak Nurjali dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu update terkini persiapan haji tahun 2026 di Kutai Kartanegara. Baik, tadi Bapak kan sudah menjelaskan makna dari ibadah haji sendiri, Pak. Dan ibadah haji sendiri itu kan banyak juga dikaitkan dengan Idul Adha. Atau memang Idul Adha ini, Pak, namanya, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Sering kita bilang hari raya haji dan juga ada yang bilang hari raya kurban. Iya. Sama saja. Karena dari hari raya haji itu rangkaiannya haji dan kurban. Jadi itu
dijelaskan dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Betapa banyak sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki yang banyak kepada kita. Maka perintahnya adalah fasholli, yaitu dirikan salat dan berkurbanlah. Nah, di situ perintahnya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah setelah kita merangkaikan rangkaian kegiatan ibadah kita, rangkaian haji, maka rangkaian selanjutnya adalah kurban. Nah, di situ Mbak. Jadi ibadah haji itu rangkaiannya adalah ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada setelah dia bermimpi selama 3 malam berturut-turut karena Allah menyembelih putranya. Disuruh menyembelih putranya Ismail untuk dikurbankan kepada Allah. Itu bentuk ketaatan. Bagaimana Nabi Ibrahim yang menunggu buah hatinya bertahun-tahun lamanya tidak mendapatkan anaknya, tetapi saat anaknya ada dan usianya lagi senang-senangnya, diperintah Allah untuk menyembelih. Bagaimana perasaannya untuk dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ujian terberat Nabi Ibrahim sebenarnya. Setelah Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ibrahim kukuh dengan perintah itu dan dia mengambil sebuah pisau untuk dikurbankan anaknya. Tapi apa jawaban anaknya? Nah, di situ peristiwa yang lebih bagus, dialog antara anak dan bapak. Kata Nabi Ibrahim, "Wahai anakku, aku diperintah Allah untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu?" Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku adalah putramu dan bentuk ketaatanmu kepada Allah, aku bersedia untuk engkau kurbankan kepada Allah." Nah, dia senang untuk dikurbankan untuk sebagai pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketaatan ini dicatat dalam Al-Qur'an. Nah, dicatat dalam Al-Qur'an sebuah peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Setelah itu peristiwa itu diganti dengan seekor domba, bahwa Allah menguji ketaatan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ketaatan itu Allah memberikan seekor domba untuk disembelih, bukan Nabi Ismail. Ceritanya begitu dalam Al-Qur'an. Baik, dan itu memang ceritanya juga membuat saya tuh merinding ya Pak ya. Dan mungkin apa yang bisa kita teladani Pak dari kisah itu Pak? Tadi fasholli lirabbika wanhar. Dirikan salat dan berkurbanlah. Setelah kita melaksanakan rutinitas aktivitas kita melaksanakan salat, maka satu lagi yang diuji pada diri kita, mau nggak kita berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala? Berkurban di sini adalah untuk menyembelih 1 ekor hewan. 1 ekor hewan inilah nanti di hadis riwayat Tirmizi, tidak ada hal amaliyah yang terbaik pada saat Idul Adha itu kecuali engkau menyembelih seekor hewan. Nah, maka dianjurkan kita untuk berkurban, dan yang berkurban ini dianjurkan kepada orang-orang yang mampu juga. Jadi tidak semuanya harus berkurban juga, tidak. Tapi paling tidak, mohon maaf nih, kadang-kadang kan kita berkurban katanya boleh nggak nyembelih ayam, boleh nggak ini, gitu. Bukan seperti itu. Tapi kita dianjurkan untuk menyembelih hewan ternak. Hewan ternak kita itu adalah seperti kalau di Indonesia kita menyembelih sapi atau kambing. Kalau di Arab itu ada menyembelih unta, domba, kambing dan lain-lainnya. Jadi itu yang anjurannya lebih ke sana untuk dapat dagingnya itu dirasakan kepada masyarakat atau kaum muslimin wal muslimat yang ada di sekitar di tempatnya menyembelih itu yang kurang-kurang mampu. Tapi boleh di sebagian dibagikan kepada yang lain, boleh. Baik, dan untuk itu tadi Bapak kan menyebutkan 1 ekor hewan ternak. Di Indonesia sendiri kan kalau untuk sapi itu kan 7 ya Pak, dengan kambing itu atau domba itu 1. Itu mana yang lebih baik Pak? Itu kalau mau lebih baiknya adalah 1 ekor kambing atas nama keluarga. Misalnya Mbak Dea mau potong nih, dipotongkan atas nama Mbak Dea untuk dan keluarganya. Itu satu kambing untuk 1 keluarga. kambing. Iya. 1 kambing. Begitu juga untuk motong sapi, karena sapi ini kan lebih mahal. Iya. Lebih mahal. Kalau nggak mampu 1 sapi, boleh patungan. Itu namanya patungan. Jadi patungan itu untuk saat digariskan bahwa 1 sapi untuk 7. Nah, niatnya sama Mbak, memotongkan sapi ini untuk keluarganya. Jadi bukan hanya saya untuk Mbak Dea saja, bukan. Iya. Jadi boleh memotong ini untuk keluarganya. Rasulullah itu mencontohkan bahwa memotong seekor kambing untuk keluarganya. Potong dia lagi kambing untuk umatnya. Nah, jadi boleh seperti itu. Berarti Jadi sama-sama baik ya Pak untuk sama, atau kambing sama. ataupun sapi sendiri ya. Sama. Yang jelas kalau sapi
dagingnya lebih banyak, bisa banyak dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Gitu. Walaupun itu memang tidak satu nama, maksudnya tidak satu nama keluarga dari teman atau Ya, rekan itu kadang-kadang boleh ya, Pak? kadang-kadang dia mengkhususkan untuk nama si A bin si A itu khusus untuk beliau. Gitu. Boleh, tapi lebih bagus lagi adalah untuk niatkan semua keluarga. Ah gitu, berarti Ya, boleh ya Pak ya? Boleh diniatkan untuk satu keluarga. Wah, saya juga baru tahu, awalnya kan saya kira Masa motong kambing nih Mbak Dea iya nih? atas satu Untuk nama nama orang ya? aja. Tidak. Oh gitu. Aku berkurban memotong kambing ini untuk namaku dan seluruh keluargaku. Oh, Boleh. baru tahu saya. Saya pikir Boleh. saya yang di masyarakat ya, mungkin saya Iya. orang awam, satu kambing itu adalah satu nama. Nah, Oh gitu. Ya. Baik luar biasa sekali. boleh. Dan apakah dalam rangkaian haji sendiri tuh ada diharuskan untuk berkurban, Pak? Di rangkaian haji Iya. atau tidak? Maksudnya Tidak. dalam perjalanan proses hajinya? Ya, tidak. Kalau dia mau haji dulu. Kalau belum ada uangnya kan, pelaksanaan hajinya haji dulu, nanti kurbannya. Tahun depan kurbannya. Tapi kalau mau barengan, silahkan kalau uangnya banyak. Kan yang mampu. Kalau yang Iya, mampu yang balik mampu. lagi Kalau yang tidak mampu. mampu, nggak harus. Misalnya naik haji harus kurban, enggak. Iya. Enggak. Jadi bagi yang mampu untuk berhaji dan berkurban sekaligus, lebih bagus. Tapi kalau nggak mampu, berhaji dulu, nanti tahun depan berkurban. Baik. Gitu. Dan di masyarakat ini kan Pak, biasanya yang sudah berhaji tuh dipanggil Pak Haji dan Bu Haja. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak sendiri, Pak? Itu kebiasaan orang Indonesia. Kalau di lain tidak. Bu Haji, Pak Haji, Iya. gitu kan. Nah, kadang-kadang juga orang yang sudah berhaji kalau nggak dipanggil Pak Haji, nggak mau menoleh. Kadang-kadang. Atau nggak lengkap tuh kalau nggak ada hajinya. Gitu Iya. kan. Nggak begitu. Itu kebiasaan kolonial kita dulu untuk membedakan orang-orang yang sudah berhaji itu karena dia akan membawa pengaruh. Dulu kan akan membawa pengaruh para tuan-tuan guru kita, para kiai-kiai kita terdahulu. Kalau dia ngomong A, semua pengikutnya akan mengikuti apa yang diperintahkan. Nah, orang kolonial Belanda dulu itu dari sejarah yang kita baca memberikan identitas khusus bagi orang-orang yang sudah berhaji, disebut Pak Haji. Nah, Iya. dengan di situ orang tahu ini adalah ulama besar. Ulama yang menguasai agama dan bisa mempengaruhi umatnya, nah pengikut-pengikutnya. Jadi di situ hanya sebenarnya hanya identitas saja, identitas yang diberikan oleh masa kolonial Belanda. Nah sekarang pandangan kami kenapa itu haji atau tidak, terima saja. Terima saja. Kalau dipanggil Pak Haji, terima saja. Tidak dipanggil, ya jangan merasa dikecilkan bahwa saya haji nih, harus tambahin haji saya dulu. Kalau enggak, saya nggak mau. Nah, enggak begitu. Baik. Seharusnya tidak begitu. Gitu. Jadi, haji itu ditandain dengan ketaatan, perubahan sikap mental kita setelah pulang. Kita beribadah haji itu, kalau saya sering memberikan materi penceramahan saya di berbagai manasik, dua saja cirinya. Kalau laki-laki sholatnya lebih kenceng, terutama sholat isya dan sholat subuh. Ya. Terus yang kedua banyak sedekahnya. Itu menandakan kemabruran hajinya. Kalau sudah ada perubahan sikap itu, yang sebelumnya sering sholat di rumah bagi laki-laki ya, bagi laki-laki Pak Hajinya itu, kalau sering sholat di rumah sudah berubah, dia sholatnya ke masjid. Itu menandakan enaknya melihat kemabruran haji seseorang, lihat sholat subuhnya dan sholat isyanya. Baik, berarti harus konsisten Konsisten. juga. Karena itu bahasa enaknya adalah istiqomah, Mbak. Iya, Istiqomah iya. itu konsisten. Jadi kalau dia nggak istiqomah sholat subuhnya dan sholat asarnya di masjid, itu masih kita pertanyakan kemabruran haji. Wah, berarti bisa dilihat dari sholat Secara kacamata subuh dan isanya di isanya. masjid. Iya. Baik, luar biasa. Dan kemudian apa makna ibadah haji, Pak? Tidak hanya secara spiritual, tetapi juga dalam membangun karakter kehidupan sosial masyarakat sendiri, Pak. Haji itu unik. Dia satu sisi membentuk pribadi. Satu di sisi dia membentuk ekosistem keuangan. Ya, dengan berhaji itu orang-orang akan menyiapkan pernak-pernik haji. Coba. Akan tercipta tuh jualan kurma, jualan air jam-jam, jualan tasbih, jualan sajadah. Selain dia membentuk pribadi orang, dia juga akan membentuk ekosistem keuangan. Makanya ada namanya di haji itu ekosistem keuangan haji syariah. Jadi
ada lingkungan yang terbentuk, kebiasaan di situ, pakaiannya sudah berubah, ya kan. Terus orang-orang yang disebut Pak Haji Bu Hajah itu sudah mulai dia akan mempersempit ruang geraknya, yang tadinya mohon maaf nih berangkat tidak berjilbab sudah berjilbab lagi. Yang tadinya kurang sedekahnya para ibu-ibu hajah ini memperkuat sejarahnya. Yang ketiga dia akan membentuk sosialitanya, sosialita ibu-ibu hajah, bapak-bapak haji itu arisan, Mbak. Mereka itu setiap bulan kumpul. Nah, ya kumpul seperti saya kumpul dengan jamaah-jamaah kita, sering diundang ke sini, mengumpulkan jamaah. Itu akan terbentuk sosialita baru ya. Nah, apa namanya, Mbak? Kumpulan-kumpulan mereka lah gitu. Ada istilahnya forum haji lah, atau berkumpul dalam ikatan persaudaraan haji Indonesia. Ada seperti itu, Mbak. Jadi akan terlihat mereka dan terbentuk dalam satu struktur baru, gitu. Baru, yaitu disebut dengan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Baik. Gitu. Baik, dan di masyarakat sendiri itu kan Pak, saya juga masih melihat ada sebelum haji, sebelum berangkat itu ada seperti selamatan atau pelepasan, dan kemudian setelah balik lagi ke Indonesia itu ada syukuran lagi. Itu bagaimana menurut pandangan Bapak? Itu sendiri? tradisi kita sebelum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meminta maaf kepada keluarga, tetangga, jiran, orang-orang teman sejawatnya. Iya. Kan nggak mungkin, Mbak, kita pergi ke rumahnya satu-satu. Nah, jadi tradisi Indonesia untuk mengumpulkan itu dibuatlah yang namanya syukuran syafar untuk pemberangkatan haji atau walimatus syafar. Itu syukuran waktu haji untuk mereka berangkat. Kata Allah, barang siapa yang berdosa kepadaku, maka mampun dengan cara sholat taubat dan beristighfar. Tapi bagi siapa yang bersalah kepada sesamanya, maka hendaklah ia mengucapkan permintaan maaf. Nah, maka mereka itu mengumpulkan teman-temannya, tetangganya, siapa saja, keluarga-keluarganya, atau teman kantornya, mereka hadirkan di rumah, mereka langsung meminta maaf. Itu tradisi. Selain tradisi juga dia bersedekah. Makan, memberi makan kepada orang kan manfaatnya lebih besar. Begitu, itu tradisi kita. Tradisi ya, Pak. Ya, tradisi kita. Baik, dan kemudian di mana ibadah haji ini adalah kan ibadah ya, Pak ya. Bagaimana kita dengan pencipta kita dan meninggalkan keduniawian sementara ya, Pak. Dan di media sosial ini kan juga ada yang beredar ketika dia ingin beribadah haji tapi dia masih ingat duniawinya, seperti kayak saya lupa mengasih makan ternak ini, Pak. Nah, itu tuh bagaimana, Pak? Apakah memang ada yang seperti itu atau memang dia belum siap gitu, Pak? Rata-rata yang seperti itu adalah yang tua. Nah, dia akan mengalami yang namanya amnesia. Ada sedikit pada satu saat dia lupa ingatan. Dugaan saya adalah dia tidak meminum obatnya. Iya. Obat. Karena ada obat yang dibawa. Kadang-kadang kan satu hari nggak minum itu dia akan lupa, atau 2 hari tidak minum lupa. Banyak yang kami pulangkan setelah sampai di embarkasi dia lupa. Padahal waktu dia didampingi aman saja. Tapi pada saat dia sendiri mungkin lupa minum obatnya. Nah, akhirnya dia teringat dengan yang ada di tempat tinggalnya, atau hewannya belum sapinya belum dikasih makan, ayamnya belum dikasih makan, dan segala macamnya. Itu adalah fenomena bukan dia tidak siap berangkat haji, tetapi satu saat dia akan teringat itu. Satu saat dia akan teringat pada saat dia merenung sendirian, dia akan terbawa ingatannya ke rumah. Itu. Misalnya, tidak hanya itu, orang yang beristri, suami istri pun teringat anaknya. Gimana ya anakku di rumah? Bukan dia tidak siap, bukan. Pada satu saat dia akan teringat itu. Ingat itu, kangen dengan keluarga, kangen dengan ini. Pasti itu, Mbak. Berarti itu tetap bisa dilanjutkan hajinya? Iya. Haji nggak mengaruh itu. Oke. Nggak ada pengaruhnya itu. Hanya itu kan seperti kita sholat aja kan belum tentu ingat semuanya. Kadang-kadang kita ingat, air tadi masak, sudah aku masak loh, lupa mau aku angkat. Padahal sholat duluan kan gitu. Oh, aku masih ada rapat dan segala macamnya, itu bukti bahwa itu godaan semua. Godaan setannya. Ketika dia minta pulang nih, Pak, bagaimana, Pak? Tidak bisa pulang.
Meski sudah di atas pesawat dan Iya, sudah menuju iya. Jeddah, dia Oh. mau turun dari pesawat ya tidak bisa. Tetap kita tenangkan, tetap tenangkan di pesawat itu. Banyaklah teknik-teknik dari para pramugari, terus teknik-teknik dari pembimbing ibadah. Mereka didampingi oleh 6 orang, 1 pembimbing ibadah, 2 ketua kloter, 3 yang ketiga tim kesehatan terdiri 2 orang dan 2 orang lagi tim haji daerah. Ya. Jadi 6 orang yang di dalam pesawat itu yang mendampingi mereka. Jadi itu mereka berupaya untuk ditenangkan di situ, Mbak. Ditenangkan, mengingatkan kembali, tolong perbanyak zikirnya, labbaik Allahumma labbaik. Yang kita tuju itu panggilan Allah. Iya, gitu. iya, betul. Berarti godaannya juga banyak sekali Pak ya Iya. untuk menuju ke sana ya Iya, Pak ya. kita sholat aja banyak godaannya, apalagi ke sana, Mbak. Betul. Penyempurna loh itu. Iya, iya, sangat besar berarti Pak ya Sangat. godaannya sendiri. Gitu, Mbak. Dan kemudian bagaimana pendampingan terhadap jemaah yang lansia sendiri Pak? Apakah ada treatment khusus Pak? Ya. Untuk haji lansia kita ini untuk di Kutkar itu ada 16 orang yang berusia dari 80 sampai 95 tahun. Iya. Itu kita ada penanganan khusus namanya Haji Ramah Lansia. Di Haji Ramah Lansia ini kita sudah ada tim dokter, tim kesehatan, dan 1 PHD kesehatan. Jadi merekalah yang bertugas untuk ngurus lansia kita. Lansia-lansia ini diutamakan, jadi bukan dibelakangkan. Iya. Di setiap turun dari pesawat dia duluan, naik dari bis dia duluan, kalau turun dia duluan. Jadi harus dimaksimalkan bagaimana lansia-lansia ini tidak tertinggal. Jadi harus ada penanganan khusus. Luar biasa. Sudah kita sekali. siapkan yang seperti itu penanganannya. Berarti ketika untuk tidak mampu jalan juga disiapkan kursi roda? Disiapkan kursi roda, nanti disiapkan juga itu mobil golf itu yang di sana, iya. skuter. Iya. Nah, skuter untuk mereka yang tidak mampu. Wow, Disiapkan. luar biasa. Iya. Dan itu, apakah ada penambahan biaya khusus Pak? Oh tidak, mereka tidak ada biaya khusus. Persiapan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Oh gitu, Ya, baik, sudah luar ada. biasa sekali. Baik, ini menarik sekali, kita jeda sejenak lagi dulu Pak, kita akan kembali lagi. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.6 Ikutai kata negara Update hits dan cerita seru RPK FM Pilihan terbaikmu Duh, kesel banget. Tadi aku lagi cerita serius, dia malah main HP. Mungkin dia lagi scrolling cari empati, tapi nggak ketemu. Ih, parah banget. Gak punya etika banget. Makanya, etika itu penting. Hal kecil kayak dengerin orang ngomong, gak motong pembicaraan. Itu bentuk menghargai. Iya ya, kadang kita juga suka gak sadar. Betul banget. Di dunia nyata pun, di media sosial, tetap harus sopan. Komentar, cara bicara, semua itu ada batasannya. Jadi, bukan cuma pintar, tapi juga harus punya sikap ya. Nah, bener banget. Biar gak cuma pintar ngomong, tapi juga enak didengar. Jaga etika dalam setiap langkah dan ucapan, karena sikap yang baik mencerminkan siapa dirimu. Diproduksi oleh RPK FM 100.6, pilihan terbaikmu. Sobat RPK, berkendara di jalan raya bukan soal cepat, tapi selamat. Di jalanan Kota Tenggarong, batas kecepatan ditetapkan demi keselamatan bersama. Mengemudi terlalu cepat bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ingat, semakin tinggi kecepatan, semakin kecil waktu untuk bereaksi. Patuhi rambu lalu lintas, kurangi kecepatan di area ramai, sekolah, dan pemukiman. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Mari jadi pelopor keselamatan berlalu lintas di Tenggarong, karena keluarga menanti kita pulang dengan selamat. Kurangi kecepatan, tingkatkan keselamatan. Diproduksi oleh RPK FM Kutai Kartanegara. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara. Dengan ini mengajak seluruh warga masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Yuk, etam dengarkan RPK di frekuensi 100.6 FM. Jadikan RPK pilihan terbaikmu.
Kutai Kartanegara. Update hits dan cerita seru. PKFM pilihan terbaikmu. PKFM 100.6. Hey Kutai Kartanegara. Baik, Sobat RPK semuanya, kembali lagi di sini bersama Bapak Nurjali dengan tema kita pada pagi hari ini, update terkini persiapan haji tahun 2026 di Kutai Kartanegara. Baik Pak, saya penasaran terhadap pendaftaran haji sendiri ini bagaimana Pak? Apakah bisa di Kementerian Haji dan Umroh Pak? Baik, untuk pendaftaran haji dan untuk pendaftaran haji ya, kalau pendaftaran haji itu langsung datang ke kantor Kementerian Haji dan Umroh di Jalan Ahmad Dahlan, Kampung Baru. Ya, Kampung Baru saat ini kami berlokasi di sana, sudah pindah karena sudah terpisah dari kantor Kementerian Agama. Iya. Nah, kita langsung datang ke sana, sudah di sana kami siapkan 2 bank. Jadi langsung satu atap. Ada bank dari Muamalat, Bank Muamalat dan Bank Danamon Syariah. Nah, dan di sana di Jatitimbau ada Bank BSI. Nah, silakan saja di bank itu untuk melakukan pendaftaran haji. Biayanya sekarang itu 25 juta rupiah untuk mendapatkan nomor porsi atau masa tunggunya. Jadi nomor porsi itu nomor antrian tunggu. Yang saat ini masa tunggu untuk haji reguler itu setelah berubah undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu masa tunggu kita 32 tahun. Wah. Tapi dengan berubahnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, masa tunggu kita menjadi 26 tahun. Itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Sama. 26 tahun. Ya. Lama ya Pak? Lama masa tunggunya. Berbeda dengan haji khusus. Haji khusus itu biayanya sekitar 4.000 US dollar atau diperkirakan sekitar 68 juta untuk mendapatkan mendapatkan nomor porsi haji khusus. Nah, bedanya pendaftarannya melalui travel, melalui pihak ketiga, yaitu melalui travel-travel yang dipercaya yang sudah terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Nah itu bagaimana kita bisa tahu travel ini tuh terdaftar atau tidaknya Pak? Datang ke kantor haji. Oh berarti kita harus memastikan dulu Iya, ya? pastikan dulu ini terdaftar atau tidak. Nanti ada grade A, B, C-nya ada. Oh gitu, Ya, ada grade-grade-nya juga ya? Iya, jadi yang sudah sering datang, yang sudah membawa jamaah itu ada grade-grade-nya. Nanti kita lihat mereka dengan tipe bintang 1, bintang 2, bintang 3-nya itu, nah itu ada grade-nya di situ. Nah itu yang kita percaya untuk melakukan pelayanan haji khusus, berarti atau haji plus. Berarti Kementerian Haji dan Umroh ini juga bisa merekomendasikan mana yang terbaik. Kami untuk hanya travel. memberikan datanya, kalau merekomendasikan tidak boleh. Oh, Kan gitu. mereka kan berjuang, masing-masing silakan. Oh gitu. Iya, kami Iya. hanya memberikan ini daftarnya. Silakan mau pilih yang mana. Nah, pendaftarannya pun itu tidak di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kutai Kartanegara. Kalau haji khusus itu di provinsi. Di provinsi. Di kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh. Silakan. Baik, dan tadi kan Bapak menyebutkan 25 juta itu untuk nomor Porsi. Nomor porsi itu nomor urut. Nomor urut, dan itu Ya. berarti ada biaya lagi selanjutnya? Ada, nanti biaya pelunasan. Biaya pelunasan? Dia kan menabung dulu untuk biaya namanya uang nomor porsi itu sebagai uang muka awal. Iya. Uang DP lah. Iya. DP-nya 25 juta gitu. Nah, dengan DP 25 juta itu dia sudah dapat nomor porsi, nomor kursinya. Nah, nomor kursi duduknya sudah ada dia. Nah, setelah itu di tahun keberangkatannya, misalnya yang kemarin di tahun 2012, dia mendaftar 2012 mendapat nomor porsi dengan biaya 25 juta. Tahun 2026 dia berangkat. Nah, itu melakukan pelunasan di 2026. Dia menambah 50 menjadi biaya tahun ini tuh 53 juta. 53 juta. Berarti dia menambah 28 juta. Nambah uangnya. Nambah uang. Totalnya tadi 58. 53. Oh, 53. 53 juta untuk melunasi. Nah, maka dia sudah ada DP 25 juta. Sisanya 28 juta nambah. Jadi untuk dapat berangkat total pelunasan tahun ini 53 juta. Berarti misalnya. total pelunasan apakah bisa misalnya setiap bulan dicicil gitu Pak? Boleh.
Boleh. Setelah dia nabung 25 juta untuk dapat nomor porsi, setiap bulan tabung 1 juta, Iya, iya. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Itu boleh. Jadi biar tidak berat juga ya Pak ya. Ada yang langsung saya lunasi 100 juta, bukan melunasi, itu nama masih tetap nabung. Oh gitu. Tapi kalau misalnya Sampai- dibayar di awal full gitu Pak, Nggak bisa. nggak boleh juga? Nggak boleh. Nggak boleh. Yang kami ambil hanya 25 jutanya dulu untuk disetor ke BPKAH, Badan Keuangan Haji. Jadi disetor di sana, dia sudah berhak untuk menunggu. Untuk 26. 26 tahun. Dan untuk, Meskipun kau banyak uang misalnya. iya, Aku iya. ada uang nih 1 miliar nih, aku mau berangkat. Nggak bisa, Mbak. Kalau Oke. Anda mengambil haji reguler, harus nunggu. Tapi kalau mau cepat, lebih cepat lagi istilahnya itu kan haji khusus atau haji plus hanya 8 tahun. Tetap nunggu juga. Tetap nunggu. Tetap nunggu juga. Jadi kalau ada tawaran haji Puroda langsung berangkat, nah diluarkan, di luar kemampuan. Di luar otoritas Kementerian Haji dan Umroh. Oke. Iya. Baik, bagaimana dengan kondisi waiting list di Kutai Kartanegara sendiri Pak? Dan masa tunggu itu kan 26 tahun sendiri. Ini bagaimana kondisi di Kutai Kartanegara sendiri? Sama, se-Indonesia. Tidak hanya sekukar sekarang, Mbak. Jadi waiting list itu berlakunya dimanapun se-Indonesia. Berlakunya NKRI, bukan di wilayah. Nah, bedanya tahun yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019, tidak merupakan waiting list, tapi populasi penduduk Muslim. Populasi penduduk Muslim itu malah tinggi masa tunggu kita, 32 tahun. Nah, dengan populasi penduduk Muslim se-Indonesia itu beda-beda. Samarinda bisa 40 tahun masa tunggunya. Kukar 32 tahun. Kubar bisa 8 tahun. Malah yang lebih rendah lagi itu Mahulu. Mahulu hanya 4 tahun masa tunggunya. Nah, sekarang nggak boleh itu. Nggak ada beda-beda. Se-Indonesia disamakan. Masa tunggunya 26 tahun. 26 tahun. Dan untuk di Ukar sendiri ada berapa banyak Yang nunggu. waiting? Iya, waiting nunggu. list setelah ini, Pak. Setelah pemberangkatan ini yang masih nunggu tuh 16.000, Mbak. Wow, banyak Pendaftar kita sekali. masih Ya, ada 16.000. 16.000 lebih. Masih yang mengantri untuk diberangkatkan. Sedangkan saat ini jatah kita hanya 268. Berapa tahun nunggunya itu, Mbak? Betul, Iya kan? 1 tahunnya 200-an. Nah, Dan- tapi enggak tentu seperti itu, Berarti depan tergantung bisa waiting beda list-nya. lagi. Nah, tahun depan bisa lebih banyak. Baik. Tergantung antrian kita seperti kita ngantri di ini, Mbak, di apa namanya ya, di pom bensin lah. Iya. Nah, sesuai antriannya. Tidak boleh nyalip. Tidak boleh nyalip. Nggak boleh. Dan bagaimana dengan lansia yang sakit atau memang pendaftar itu sudah meninggal dunia, Pak? Kalau lansia atau tidak lansia yang sakit, yang meninggal dunia, itu namanya boleh dilimpahkan porsinya, Mbak. Porsinya itu namanya pelimpahan porsi. Misalnya Mbak Dea punya punya mamanya sakit atau mohon maaf meninggal dunia. Maka nomor porsi mama itu bisa dilimpahkan ke Mbak Dea. Bisa Jadi berganti bisa menjadi saya. diganti Mbak Dea. Jadi tidak menunggu lagi, menunggunya sesuai antreannya ibunya Dea. Jadi dilimpahkan dalam kondisi orang tua sakit keras itu artinya tidak mampu lagi. Iya. Tapi belum meninggal, masih Iya. sakit atau lumpuh atau tidak memungkinkan lagi. Nah, porsinya itu bisa dilimpahkan. Dan yang meninggal dunia. Meninggal dunia itu juga ada 2, boleh dibatalkan, diambil uangnya, dikembalikan kepada ahli warisnya atau digantikan oleh orang atau ahli warisnya. Siapa ahli waris itu? Ahli waris itu adalah anak kandung. Jadi nggak boleh cucu, nggak boleh sepupu, saudara kandung. Misalnya Mbak Dea punya saudara kandung, saudaranya yang gantikan boleh, gitu. Terus Mbak Dea misalnya, boleh ibunya, boleh ayahnya. Itu juga ahli warisnya kan. Iya. Saya misalnya nggak berangkat, berarti yang boleh menggantikan saya adalah ibu saya, boleh. Bapak saya, boleh. Anak saya, boleh. Saudara saya, boleh. Jadi pilih aja di antara itu, yang mana mau, yang siap hajinya. Gitu. Berarti apakah boleh ketika dibadalkan, Pak, ketika sudah meninggal dunia keadaan? Boleh. Untuk haji berarti boleh ya, Pak ya? Boleh, badal haji. Oh, baik, baik. Ya. Dan kemudian apa inovasi atau peningkatan layanan haji tahun 2026 ini, Pak? Kalau untuk peningkatan layanan, kita mengutamakan pelayanan lansia. Pelayanan lansia, pelayanan disabilitas, orang-orang yang berkebutuhan khusus, itu kita prioritaskan. Ya. Terus yang kedua, pelayanan terhadap perempuan. Perlindungan terhadap perempuan ini, karena jamaah haji kita, mohon maaf nih Mbak, terbanyak itu perempuan.
karena ditinggal suaminya, Mm-mm. tinggal itu. Nah itu kita kelompokkan dalam satu kelompok terbang. Itu kelompok terbang itu terdiri dari karom, ketua rombongan dan ketua regu. Di situ kita memposisikan mana yang perlu kita bantu. Misalnya perempuannya di sini dengan pembimbingnya ini kita tentukan situ. Di situ kelebihan-kelebihan pelayanan tahun ini. Baik, luar biasa. Dan kemudian Pak, apa saja kesalahan atau kendala yang paling sering dialami jemaah haji Pak? Dan bagaimana mengantisipasinya? Yang paling banyak jamaah haji kita ini kan, mohon maaf, tidak bisa baca tulis masih. Gitu. Gaptek menggunakan handphone. Ini yang paling banyak. Tidak bisa, yang susah itu kita bikin grup. Ternyata dia pakai WA aja nggak ngerti. Iya. Nah, caranya, solusinya adalah ada keluarganya yang masuk dalam grup itu. Kita mengatasi supaya informasi ini tersampaikan. Misalnya, ya paling banyak tidak bisa membaca, Pak. Yang paling banyak tidak bisa membaca. Ada juga yang sudah WA saya tidak bisa membaca, Pak. Nah, terus tidak bisa menggunakan teknologi lah istilahnya ya, teknologi. Nah, kita ada pendampingan itu. Pendampingan itu anaknya atau keluarganya yang kita masukkan dalam grup itu supaya informasi itu tersampaikan. Itu kendala paling banyak yang kami temukan itu. Paling banyak. Kalau yang lain masih Karena masih terkait bisa. usia juga Pak ya. Ya, terkait usia. Jangankan HP yang begitu, HP yang senternya itu HP biasa aja nggak bisa dia. Nah, nggak ngenali huruf lagi, ya kan susah. Iya. Yang kedua, bahasa. Ada yang mohon maaf, bahasa daerahnya saja yang dia bisa. Itu bahasa Indonesia itu. Iya. Misalnya nih, kalau daerah kita Jawa, suku Jawa itu nggak ngerti dia bahasa Indonesia. Ada yang kita temukan. Ada yang seperti itu. Nah ini kita kelompokkan dengan orang yang sesukunya. Ah gitu. Ya, nah itu. Seperti, mohon maaf, kalau daerah pantai, Morabada, Morangkayu, itu sukunya Bugis. Nah, kita kelompokkan juga dengan itu. Banyak yang tidak bisa bahasa Indonesia. Itu kelemahan-kelemahan yang kita temui. Paling banyak itu. Paling banyak. Iya. Pak, ya. Dan kemudian bagaimana peran pemerintah daerah sendiri Pak terhadap Haji 2026 ini? Alhamdulillah pemerintah daerah kita, Kabupaten Kutai Kartanegara, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati kita, Dr. Aulia Rahman Basri, mendukung sepenuhnya kelancaran proses daripada haji di Kutai Kartanegara. Baik persiapan transportasi, konsumsi, pemberangkatan kita dari Kukar sampai ke embarkasi. Alhamdulillah semuanya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kami sangat mengucapkan ribuan terima kasih atas semua bantuan-bantuan yang sudah disampaikan kepada kami, dan insya Allah jamaah-jamaah kita mohon doanya akan kita berangkatkan di tanggal 4 Mei dan tanggal 17 Mei. Insya Allah. Baik. Dan terakhir Pak, karena waktu juga yang memisahkan kita Pak, pesan dan harapan nih Pak, tapi untuk jemaah yang menunggu atau dalam antrian ini Pak, karena yang akan berangkat haji kan sudah berangkat Pak. Ya, silakan Pak. Pertama, pesan, tidak ada kata-kata lain yang bisa kalau namanya kita menunggu, hanya kata-kata sabar. Sabar karena ini adalah panggilan, karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya kalau kita diberangkatkan, insya Allah kita berangkat. Tapi pada satu saat kita ditakdirkan tidak bisa berangkat, maka kita harus terima takdir itu. Yang kedua, hati-hati dengan penipuan-penipuan yang mengatasnamakan segera berangkat atau akan berangkat. Ini banyak penipuan-penipuan saat ini yang mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umroh bahwa Anda terpanggil tahun ini, padahal menunggu masih 5 tahun lagi. Ini hati-hati yang seperti ini, dan banyak sekali aduan kepada kami bahwa mereka segera diberangkatkan, padahal masa tunggunya masih lama. Jadi yang seperti ini segera konsultasi ke kantor Kementerian Haji dan Umroh. Kalau terdapat SMS, WA, telepon dari seseorang yang tidak dikenal mengatasnamakan Kementerian Haji dan Umroh, kalau menawarkan cepat berangkat, itu pasti penipuan. Harus menunggu sesuai aplikasi, dan aplikasinya sudah ada di HP Bapak Ibu semua, di aplikasi Satu Haji. Baik. Sisa dicek kapan berangkatnya, kapan tahun keberangkatannya, bisa dicek dalam satu pelayanan itu, satu informasi dalam aplikasi yang saat ini juga Bapak Ibu mungkin banyak yang tahu, yaitu aplikasinya Satu Haji. Jadi informasinya hanya di situ. Baik, Pak, saya izin satu kali lagi Pak.
Mungkin pesan untuk anak muda nih Pak terkait haji sendiri Pak. Untuk anak muda, kalau memang ada kesempatan untuk berhaji, segera melakukan buka tabungan haji dulu. Jadi karena masa tunggunya lama, jadi anak-anak muda jangan berangkat di waktu tua. Karena waktu tua susah ya, susah kita untuk bergerak dan segala macamnya. Mumpung masih muda, caranya untuk berangkat haji adalah buka tabungan haji. Dengan membuka tabungan haji, insya Allah masa tunggunya akan cepat berlalu. Di usia 20 misalnya, berarti di usia 46 tahun nanti akan berangkat. Kan begitu. Jadi anak-anak muda jangan menunggu, jangan terlena dengan kehidupan sekarang. Dalam bahasa kutainya, usia tidak ada baunya. Kita suatu saat akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala padahal kita belum lengkap seluruh rangkaian ibadah kita. Segera lakukan, jangan terlalu banyak main-mainnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hidup menjadi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin rabbal alamin. Baik, luar biasa sekali Bapak Nurjali. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir dan membersamai di Udah Bekesah pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhirnya saya Dea Faradila mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Udah Bekesah selanjutnya. Tetap di RPK 100.6 FM, pilihan terbaikmu. RPK FM 100.